Hai kawan, jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan kita semua. Video kali ini akan membahas tentang penawaran dan permintaan, yaitu kekuatan di balik secangkir kopi. Kopi sekarang lagi ngetren banget ya. Nah, penawaran dan permintaan menunjukkan bagaimana orang mengkoordinasikan keputusan mereka dengan berkomunikasi melalui harga. Penawaran mengacu pada jumlah barang dan jasa yang diproduksi penjual pada harga tertentu. Sedangkan permintaan mengacu pada berapa banyak barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada harga tertentu. Mari kita asumsikan hanya ada satu kedai kopi di pasaran, tapi ada 100 orang yang minum kopi. Harga kopi adalah $3 per cangkir. Dan masing-masing orang minum 1 cangkir per hari. Kita dapat menggambarkan hal ini dengan diagram yang menunjukkan harga per cangkir kopi pada sumbu vertikal dan jumlah cangkir kopi yang dikonsumsi pada sumbu horizontal. Pada harga $3 ada permintaan 100 cangkir. Bagaimana menurut Anda? Berapa cangkir kopi yang akan diminum oleh 100 orang ini jika harga secangkir kopi dinaikkan menjadi $8? Pada harga $3, ada 100 orang yang membeli secangkir kopi. Tapi pada harga $8, mungkin hanya 30 orang saja yang membeli. Dan pada harga $12, mungkin hanya ada 10 orang yang tertarik untuk membeli secangkir kopi. Namun, pada harga $1 per cangkir, permintaan bisa naik menjadi 150 cangkir per hari. Karena beberapa dari 100 pelanggan asli itu sekarang meminum 2 cangkir atau lebih. Inilah yang para ekonom sebut sebagai kurva permintaan. Ini menunjukkan berapa banyak jumlah yang diminta pada setiap harga. Kurva biasanya miring ke bawah karena ekonom berasumsi bahwa semakin rendah harga, semakin tinggi kuantitas yang diminta. Kurva penawaran menunjukkan jumlah barang atau jasa yang bersedia dipasok oleh penjual pada harga tertentu. Kurva ini melengkung ke atas karena semakin tinggi harga, maka semakin banyak penawaran. Seperti yang sudah kita ketahui, pada harga $1, orang-orang di pasar membeli 150 cangkir per hari. Namun, pemilik kedai sudah membayar biji kopi seharga $1,2 per cangkir. Artinya, dia tidak bisa menjual secangkir kopi dengan harga $1. Jika harganya menjadi $12 per cangkir, pemilik kedai dapat mempekerjakan 2 staf tambahan dan memasok hingga 150 cangkir. Sayangnya, hanya ada 10 pelanggan yang mau membeli dengan harga itu. Dan itu tidak cukup untuk menutupi biaya bisnis. Titik manisnya adalah $3. Dengan harga ini, pemilik kedai dapat mempekerjakan 1 karyawan dan dengan senang hati menyediakan 100 cangkir sehari yang diminta pada harga itu. Penawaran dan permintaan pada satu grafik terlihat seperti ini. Yuk kita bayangkan sama-sama. Pada harga $12, pemilik kedai dapat menyediakan 150 cangkir. Tapi hanya 10 orang saja yang mau membeli secangkir kopi dengan harga itu. Sedangkan pada harga $1, dia tidak bisa memasok apapun. Tapi permintaan akan mencapai 150 cangkir kopi. Kedua kurva itu akan bertemu di titik $3 dan 100 cangkir. Nah, sekarang mari kita asumsikan keadaan berubah. Musim kemarau sangat panas dan hanya ada sedikit hujan, sehingga menyebabkan banyak tanaman biji kopi rusak.
Panen yang buruk membuat pasokan biji kopi menjadi rendah. Akibatnya, ada lebih banyak pedagang yang ingin membeli jumlah biji kopi yang terbatas. Dan ini menyebabkan kenaikan harga. Kini si pemilik kedai membeli biji kopi dari petani seharga $2 per cangkir. Apakah dia masih bisa menjual dengan harga $3? Dia mencoba dan memutuskan untuk melepaskan karyawannya dan mulai menyajikan kopi sendirian. Tapi dia tidak bisa memenuhi permintaan semua pelanggannya. Untuk mengurangi waktu tunggu kliennya dan menebus kenaikan biaya biji kopi, pemilik kedai memutuskan untuk menaikkan harga kopi menjadi $4,5. Kurva penawaran sekarang bergeser ke kiri dan pada $4,5, kedai akan menjual 70 cangkir kopi per hari. Biasanya, semakin tinggi harga jual suatu barang, semakin banyak orang yang mau memasoknya. Ini berarti bahwa kemungkinan akan segera ada lebih banyak kompetisi. Dalam kehidupan nyata dan dalam pasar bebas, jika Anda minum kopi seharga $4,5, itu bukan dasar perhitungan ekonomi, melainkan hasil dari metode coba-coba yang tiada henti antara penjual dan pembeli, yang mengarahkan mereka untuk mencapai kesepakatan tak terucap tentang apa yang terbaik untuk keduanya. Fenomena ini kita kenal sebagai tatanan yang muncul. Harus diketahui bahwa para ekonom membedakan antara jumlah yang diminta dan permintaan. Perubahan pada jumlah yang diminta terjadi karena perubahan harga, seperti yang kita jelajahi ketika harga turun dan jumlah yang diminta meningkat. Sedangkan perubahan permintaan terjadi ketika lingkungan berubah. Mari kita bayangkan bahwa banyak orang di pasar menjadi lebih sadar akan kesehatan dan berpikir bahwa kopi itu buruk. Jika itu terjadi, seluruh kurva permintaan bergeser ke bawah. Dan pada titik $3, bukan 100 orang yang membeli kopi, tapi hanya 40 orang saja. Terakhir, kita akan merangkum pembahasan kali ini. Penawaran adalah jumlah yang disediakan pada setiap harga. Sedangkan permintaan adalah jumlah yang dibeli pada setiap harga. Harga akhir adalah hasil dari tatanan yang muncul. Nah, jika kawan bersedia, kami sekarang akan meminta kawan untuk membantu kami memahami harga kopi hari ini. Tulis komentar kawan pada kolom di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.